Buka bukunya halaman 60. Dan judul nahwu yang paling sulit di dunia nomor 1 itu Ism Munsharif. Jadi saya sering ngetes pada murid. Saya training kok murid saya Ism Munsharif kok paham sudah. Tanda-tanda anak tadi canggih dalam nahwu sorof. Karena ini paling sulit di dunia nomor 1. Ya. Coba Ism Munsharif. Tak ngambil judul Ism Munsharif langsung. Yang di depan saya ya. Enggak apa-apa ini. Banyak yang depannya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 60 ya, Ism Munsharif ya. Betul, saya tulis. Ism Munsharif. Sekali lagi, kadang-kadang kok juga penting. Penting kan gitu contohnya. Ada orang nulis begini. Kelihatannya keren. Ini salah. Mengapa salah? Ini sampai ini itu miliknya ba. Ini sampai ini itu miliknya sin. Ini gunungnya siapa? Nah ini salah, nggak ada sin punya gunung. Yang punya gunung itu sod atau walad dolim. Nah ini. Jadi nggak boleh nulis itu hanya, tapi dosa sih nggak dosa enggak. Itu hanya menunjukkan dia itu mahir dan tidak. Dan sebelum Ism Munsharif, contoh-contoh dulu, contoh yang saya ketinggalan mumpung ingat, langsung pada Nabilah dulu. Baru ke sana. Jangan diwakafin. Ayo Nabilah cepat. Allahu Ghafuru Rahim. Alhamdulillah masih pusing. Mau tambah materi ini? Enggak. Anda insya Allah bener nanti. Saya doakan. Salah kan? Masa kamu nggak pernah ngaji Quran nih? Allahu Ghafurur Rahimi, masuk gitu. Tidak mungkin. Ayo kita lakukan. Allah menjadi baca dibaca. Ini contoh Quran ini, contoh Quran. Allah isim, rufanya alamatnya rumah. Boleh digandeng nggak? Nggak mungkin karena ma itu mesti berhenti. Berarti otomatis setelahnya menjadi kobar. Kobar dibaca Ghafur isim, rufanya alamatnya, domanya ru atau run, A atau B? Mengapa? Ghafur adalah, Rahim adalah, Nas tapi ada bagian fa'ilun, Rahimun. Ini namanya, ketemu Nas. Nas sifat Ghafurun yang Rahimun. Ini tadi ketiga makanya saya ngomong ingat. Ya, tulis nggak tahu saya. Berarti wajan fa'ilun ini contoh wajan fa'ilun. Tadi kan Nas kan ada fa'ilun, maf'ulun dan apa? Fa'il. Jadi Allahu Ghafurun Rahimun. Nah itu orang Quran harus tahu. Pokoknya ngapalkan Quran nggak nahkunya nggak bisa, paling dia hanya meraba-raba. Nah ini sudah ketemu. Ketemu Nas. Berarti makanya saya masih ingat ketinggalan tadi fa'ilun sudah, maf'ulun sudah. Makanya di dalam fikih yang pernah mondok ma'un mustaqmalun tak mustaqmalin. Nanti mustaqmal nanti isi maf'ulun sudah. Sekarang Ism Munsharif. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis di sini perlu diketahui apa yang dinamakan Ism Munsharif. Jawab. Ism Munsharif adalah kalimat yang tidak ada ya, dan dia tidak idhofah. Artinya tidak idhofah adalah dia sendirian. Ini kan dulu ada dua unsur. Ya, saya ulangi. Ism Munsharif adalah kalimat yang tidak ada al. Dia tidak idhofah, tapi nggak boleh ditambahin. Itu penting, ini catatan penting ini. Tidak ada al dan tidak idhofah. Artinya sendiri, tidak boleh. Contoh, saya contohkan. Allahu, saya contohkan. Allahu akbarun, salah, wajib ru tanpa tanwin. Dari mana saya tahu akbar isim tanpa tanwin? Karena dia Ism Munsharif. Dari mana saya tahu Ism Munsharif? Sekarang Anda lihat di sini. Saya ulangi, akbaru itu diadalnya enggak? Enggak. Idhofah enggak?
Sendirian kan? Tapi nggak ditanwin, itulah isim ghairul munsharif. Dari mana saya tahu akbar isim ghairul munsharif? Sekarang lihat di sini, halaman 60. Ya. Isim ghairul munsharif dibagi dua. Apa itu? Illatani. Illatani itu dari kata ani artinya dua. Berarti artinya dua alasan. Terus yang kedua itu illatun wahidatun, nggak usah saya teruskan. Pokoknya satu alasan menempati dua alasan. Ini dulu. Illatani artinya dua alasan. Mohon maaf ini. Berarti Nabila kalau kamu pahamnya, berarti semua ilmu suara kecil. Karena ini paling sulit di dunia nomor satu. Bab yang paling sulit di dunia nomor, makanya saya kasih pagi-pagi sebelum stres gitu. Paling sulit di dunia, benar nomor satu. Jadi kalau ini bisa Anda disuruh pada Allah, ya Allah, nggak tahunya aku suara kok sekecil itu ya Allah. Gitu. Saya ulangi, dua alasan dan satu alasan menempati dua alasan. Coba yang dua alasan itu ada berapa? Ada 6. Ada dua dulu. Apa namanya? Alaminya dan wasfiyah. Saya tulis terjemah aja. Wasfiyah itu artinya sifat. Alaminya itu OKB. Apa OKB? Nama orang, nama kota, nama bulan. Ya, bukan dulu. Ya, coba sebelum saya menerangkan itu, coba saya sebelum menerangkan ini, bedakan akbaru itu isim ghairul munsharif. Atau contoh saja, contohkan Fatimah. Ini contoh-contoh saya ulangi, saya lihat ini penting. Fatimatun itu salah, harus Fatimah tanpa tanwin. Padahal dia tidak ada al sendiri. Ya, mengapa nggak ditanwin? Jawab karena dia isim ghairul munsharif. Dari mana saya tahu isim ghairul munsharif? Sebentar lagi, 1 menit lagi. Walhasil Fatimah nggak perlu ditanwin karena isim ghairul munsharif. Artinya isim ghairul munsharif Fatimah itu berapa orang? Jangan dibilang isim mufrad, jangan. Jadi isim mufrad dengan isim ghairul munsharif beda sekali. Walaupun artinya Fatimah satu. Tapi tidak boleh dimasukkan kategori isim tapi dia isim ghairul munsharif. Dari mana saya tahu? 1 menit lagi. Sebelum 1 menit dia halaman 9. Dia halaman 9. Jadi halaman 9 khatam milhaq khalqan dunia. Jadi training 2 hari sudah menghatamkan milhaq dunia. Kalau di pesantren 2 tahun. Hanya cukup bertemu 2 hari. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lihat isim mufrad. Rofanya apa? Nasabnya apa? Jernya apa? Coba isim ghairul munsharif halaman 9 paling bawah. Rofanya apa? Nasabnya apa? Jernya, awas jernya bukan kasroh. Jernya adalah semuanya tanpa tanwin. Jadi isim ghairul munsharif rofanya dhammah tanpa tanwin, nasabnya fathah tanpa tanwin, jernya fathah tanpa tanwin. Bedanya itu. Jadi yang bedanya di dalam dhammah fathah kasroh tadi mufrad, kalau ini dhammah fathah gitu. Isim ghairul munsharif dhammah fathah gabung. Saya ingin langsung ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. 2 alasan itu adalah ada 2 bentuk, yaitu alamiah dan wasfiyah. Alamiah namanya nama orang atau nama kota, nama bulan. Wasfiyah namanya sifat. Alamiah ada berapa itu? Tulis 1 apa? Wazan fi'il. 2 taknis. 3 apa? Tarkib masjid. 4 ziyadah alif nun. 5 udel. 6 ajam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya ulangi, wazan fi'il contohnya wazan fi'il. Itu contohnya begini. Contoh wazan fi'il. Zayada fi'il mandi ikut wazan fa'ala.
Munduriknya adalah yazdidu, munduriknya. Boleh membacanya apa? Zayada dibaca apa? Kemarin bacanya harus zada. Apa kaidahnya? Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran bes, lingkaran tipis. Fi'il mudhari' yazdidu, salah cara bacanya harus apa? Yazidu. Kok tahu? Apa nyakit, apa hidup, apa sehat, apa mati, apa ditukar? Maksud kapal. Ya, yazidu. Jadi yazidu itu namanya wazan fi'il, artinya bentuknya kayak fi'il apa? Fi'il mundur. Pegang dulu. Jadi yazidu itu namanya wazan fi'il, bentuknya kayak fi'il. Sudah paham. Jadi pengertian wazan fi'il apa? Bentuknya kayak fi'il. Yang kedua ini sudah paham. Sekarang taknis, lihat taknis. Di atasnya halaman 60, di atasnya. Taknis itu sama dengan mu'anas. Lihat mu'anas. Di atasnya menurun saya paling atas. Judulnya apa itu mu'anas sama dengan taknis. Taknis itu perempuan. Perempuan ada 3. Berapa itu? Tanis atau mu'anas ada 3 lafzi, maknawi, lafzi dan maknawi. Lafzi adalah ada tak undi-undi tapi dia seorang laki-laki, tetap dinamakan mu'anas. Contoh, paman Rasulullah yang wafat di perang Uhud radhiyallahu anhu, siapa namanya? Hamzah. Hamzah itu seorang laki-laki. Gara-gara tak ada tak undi-undi, dia katakan mu'anas tulisannya. Ada lagi yang mendampingi Rasulullah pada waktu disuruh Sayyidah Khadijah untuk berdagang, siapa namanya? Maisarah. Maisarah itu bukan perempuan, Maisarah itu laki-laki. Karena ada tak undi-undi namanya, padahal dia laki. Banyak ada. Maknawi adalah tidak ada tak undi-undi memang perempuan. Kalau lafzi maknawi wajar, tak undi-undi memang perempuan. Khotimah, Fatihah, Khotijah, semuanya adalah resikonya orang sekarang, khususnya orang Jakarta, orang kota. Itu kalau ada orang lahir perempuan, saya kasih tak undi-undi, dia nggak mau. Ustaz jangan, Khotijah, Fatimah itu kelihatan desanya. Jadi orang desa itu mintanya yang maknawi. Jadi Lena, Leni, Diana, Agustina yang nggak mau. Dia inginnya maknawi, nggak kelihatan perempuannya itu nggak penting lah. Walhasil mu'anas ada 3. Ya. Pengertian mu'anas apa tak? Ini sudah paham. Tak saya masuk. Terkait masih saya terjemah. Terkait itu artinya susunan masih campuran. Artinya tercampur, susunan yang tercampur. Ya. Ziyadah alif nun artinya ditambah alif nun, belakangnya ditambahi alif nun. Jadi ziyadah alif nun artinya apa? Belakangnya ditambahi alif. Mudal artinya pindah. Apa maksudnya nanti? Ajam adalah nama selain Arab, khususnya para nabi itu ajam semua, nggak ada kecuali Rasulullah SAW, Ismail, Ibrahim, semuanya itu ajam semua, nggak orang Arab gitu loh. Ya, artinya ajam selain Dono, Kasino, Endro itu ajam semua. Sekarang saya ingin menjelaskan untuk anak-anak ini nggak saya terangkan dulu. Ini nomor ini sudah saya terangkan. Udul juga saya terangkan. Terkemah juga yang saya terangkan adalah 3 ini. Artinya begini, bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud 2 alasan adalah, saya ulangi, jangan ditangwil. Kalau ada tulisan Arab masuk 2 alasan. Apa 2 alasan? Yaitu alamiah atau wasfiyah. Wasfiyah apa? Saya ulangi dulu. Wasfiyah satu apa itu? Ziyadah alif nun. 2 wazan fi'il spesial khusus af'ala. Terus 3 mudel. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud 2 alasan adalah kumpulnya ini sama ini itu artinya 2. Kumpulnya ini sama ini artinya 2. Kumpulnya ini sama ini artinya 2. Ini sama ini namanya 2. Ini sama ini namanya 2. Ini sama ini namanya 2. Kalau sudah ada 2 alasan, jangan
tanwin, mustahil ditanwin, salah. Saya contohkan yang ambil sering laku, ziyada alif nun. Apa belakangnya ditambah alif nun? Saya contohkan. Saya contohkan yang ziyada alif nun. Langsung saya contohkan, awas Nabila siap nih. Ja'a sudah datang, ada fi'il mesti punya fa'il. Fa'il dibaca rofa. Siapa yang datang? Siapa Dahlan? Dahlanun, saya tanwin. Betul atau salah jawabnya? Salah. Jangan ditanwin pun, harus nun tanpa tanwin. Dari mana kamu tahu nih Dahlan itu Pak? Tidak ada alnya, tidak mudhof, tidak boleh tanwin. Jawab, karena dia isim ghairul munsharif. Dari mana kamu tahu isim ghairul munsharif ini? Masuk dua alasan. Apa alasannya? Satu, dia nama orang. Dua, kumpul dengan belakangnya ada alif nun, namanya ziyada alif. Ini kan jumlahnya berapa? Jangan ditanwin. Saya ulangi, Nabila. Ja'a Dahlanun, salah, harus mu tanpa tanwin. Mengapa nih? Kok baleni ra iso? Baleni. Dahlanun salah, harus mu tanpa tanwin. Mengapa nih? Dari mana kamu tahu Dahlan isim ghairul munsharif? Apa alasannya? Nama orang satu, belakangnya ada alif nun. Terima kasih, sudah paham. Sekarang saya contohkan yang ini, tanis. Saya contohkan yang tanis. Ja'a sudah datang, semuanya diam. Siapa yang datang? Langsung Nabila. Siapa? Tolhatun. Betul atau salah? Betul, alhamdulillah, masih pusing. Salah, Pak, harus tahu tanpa tanwin. Kok tahu nih? Karena dia isim ghairul munsharif. Dari mana kamu tahu isim ghairul munsharif? Dia masuk dua alasan. Apa alasannya? Dia nama orang. Dua, kumpul ada tak undi-undi, namanya taknis. Kumpulnya ini sama ini namanya dua. Paham nggak nih? Alamiah dengan ini kan dua. Dua nggak? Itu yang mempengaruhi, nggak boleh tanwin. Kecepatan nggak nih ngomong saya ini? Enggak ya? Kalau ngomong saya kok terlalu cepat, berarti Anda sudah EQ-nya ya berapa 100 nih. Pakai ulangi, ulangi. Ja'a Tolhatun, salah, harus itu. Mengapa? Dari mana kamu isim ghairul munsharif? Dua alasan, yaitu nama orang sama 100. Coba yang badan fi'il. Badan fi'il tadi adalah saya contohkan Yazidun tadi fi'il mudhari ya. Ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Siapa? Yazidun. Betul atau salah nih? Dari mana? Artinya apa nih? Mengapa tak boleh tanwin? Dari mana kamu tahu ini isim ghairul munsharif? Dua alasan. Apa? Kumpul dengan wazan fi'il. Terima kasih. Udah nggak nih? Kalau nggak bisa astagfirullahaladzim, sudah banyak dosa. Lihat ya. Kalau nggak paham Allah Akbar. Sudah paham ya ini ya? Alhamdulillah. Itu contoh yang apa? Saya contohkan coba yang laki-laki diam semua. Saya ingin perempuan serempak. Bantu saya tak menulis doa. Tolong sepakat bersama-sama biar yang laki-laki yang ngantuknya hilang. Ada doa gini, bantu saya bersama-sama. Allahumma yo barik lana, terus kok terus makan terus nih. Saya enggak makan. Firoja. Coba dari mana nih kamu berani firoja? Ini padahal ada huruf jar, fi, ini dibaca jar. Mengapa kamu baca fathah ini? Jawab, karena dia isim ghairul munsharif, Pak. Dari mana kamu tahu isim ghairul munsharif? Dua alasan. Apa alasannya, Pak? Nama bulan. Dua, wazan fi'il fa'ala. Ini kan wazan fa'ala sini. Rojabah sama dengan fa'al. Ini mau wazan fi'il. Lah kalau isim ghairul munsharif jarnya alamatnya
jabat. Jadi kalau ada orang tua Allahumma barik lana fil jabin, udah kelihatan gak alina dia. Ganti takbir udah. Usah tambah masjid fil jabin. Itu contoh-contoh kecil. Paham ya? Alhamdulillah. Canggih-canggih ini urusan lupa tidak penting. Yang penting paham. Jadi saya training itu mudah. Jangan lupa gak masalah. Yang penting paham. Karena nanti Anda akan praktek selama 1 bulan. Pasti mengulang lafal itu. Jadi teori nahwu sebenarnya maksimal 2 hari 3 hari maksimal. Kok 1 bulan itu sudah mengulang-ulang? Ngapain itu sampai pusing? Contoh, saya contohkan yang sifat. Sama 2 alasan yang sifat, yaitu sifat kumpul dengan ini namanya 2. Sifat dengan ini namanya 2. Sifat dengan ini namanya 2. Contoh, saya contohkan di sini. Saya contohkan yang wazan fi'il spesial af'ala. Allahu Akbar. Allah nggak boleh tanwin karena ada al-wajah di tata ini obat. Obat dibaca rofa. Akbarun batal sholatnya. Harus ru tanpa tanwin. Mengapa nih? Coba nih Nabila. Isim hurumun suaranya gitu. Isim hurumun berupa apa nih? Apa alasannya? Sifat kumpul dengan mana? Wazan af'ala fi'il. Ya, berarti wazan fi. Jadi ada orang baca Allahu Akbar batal salatnya. Allahu Akbar sah. Ya, harus sah. Wakaf lebih baik Allahu Akbar. Yang penting rum. Paham ini? Alhamdulillah. Tidak banyak contoh karena waktunya habis. Kalau 3 hari Masya Allah saya santai dulu. Karena padahal Bu Mas Ani sudah saya minta, Bu, bagaimana kalau 3 hari? Ya Ustaz 2 hari aja, kapan-kapan lagi gitu. Mana kemasannya? Ya biarin sudah, 2 hari tidak apa-apa gitu. Jadi kesalahan kemasannya sendiri. Pulang semua. Itu paling bagus 3 hari subhanallah khatam materi sebuah nahwu. Tidak apa-apa. Pokoknya ya, semoga Allah mempertemukan lagi. Amin. Ini contoh yang wasfiyah. Sekarang saya kalau banyak contoh nanti nggak selesai. Saya contohkan yang 1 alasan menempati 2 alasan. Halaman berapa ini? Halaman 60, lihat halaman 60. 1 alasan menempati 2 alasan. Pertama apa itu? Apa? Alif taknis ya. Awas, saya tulis 1 alasan yang menempati 2 alasan. Ini sudah saya dulu. Pertama apa itu? Alif taknis. Taknis itu apa nanti? Perempuan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif taknis ada 2. Alif taknis apa itu? Saya tulis maksurah. 2 mamdudah. Mamdudah. Contohnya maksurah apa itu? Qublah. Contohnya mamdudah apa itu? Apa? Jangan disukun. Salah. Hasanah. Harus difathah. Tidak ada lafal wazan hasun, tidak ada. Itu hasunah ya suruh hasanah. Mengapa bu? Harus 3 hari. Tenang aja. Kalau Allah mempertemukan nanti gak main-main. Belum. Mengapa dibaca? Coba saya ingin tahu. Contoh. Fakroha. Mudah kalau terjemah mudah buka di kamus. Fakroha artinya bahagia. Wong saya ingin mandinya itu faroha atau faruha atau farika. Apa nih jawabannya? Farika. Itu karena perasaan. Mengapa nih? Nah, itu harus 3 hari. Terima kasih. Sini dulu tidak. Maksurah dan mamdudah. Bismillahirrahmanirrahim. Mamdudah itu saya punya kitab namanya Jamul Burus. Al-Mujam sama. Al-Mujam juga sama. Mamdudah itu bukan istilah namanya mamdudah. Di dalam Jamul Burus namanya mamdud. Istilah sama. Mamdudah, mamdud sama. Saya milih yang mamdud. Karena untuk namanya metodologi itu agar anak cepat paham. Mamdud itu kalau orang Jawa pasti kenal semua. Mamdud itu saya singkat namanya udud. Apa nih udud nih? Merokok. Terima kasih. Orang Jawa pasti paham. Orang Madura sama sekali gaya 90% orang Madura nggak paham udud itu rokok, nggak paham.
Tapi orang Jawa 100% lah paham. Udut merokok. Jadi yang dimaksud alif taknis adalah mambudak, di mana ada tulisan Arab, belakangnya ada hamzah, sebelumnya ada alif, mesti jangan ditanwin. Jangan hasanaun salah, harus tanpa tanwin, karena dia adalah mamdud. Apa mamdud? Udut. Apa udut? Lihat, ada mulut depannya dikasih rokok, namanya udut. Tidak mungkin ditanwin, pasti tidak mungkin. Dan saya contohkan. Ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Siapa auliyaun? Betul atau salah? Salah, harus tanpa tanwin. Kok tahu dari mana? Udut, karena ada mulut ada rokok. Masa anak-anak nggak paham? Mesti itu. Dan contoh, Ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Siapa anbiya utuun. Mengapa nggak boleh tanwin? Udut yang ada mulut ada rokok. Paham nggak? Kalau nggak paham Allahu Akbar. Ya. Sekarang selanjutnya maksuroh. Maksuroh itu adalah 90%. Saya bilang 90% karena ada yang 10%. 90% maksuroh adalah namanya saja taknis artinya perempuan. Nanti untuk artinya belum perempuan, pokoknya perempuan. Perempuan itu banyak, laki-laki yang banyak juga nanti tidak kelas jarum taksir namanya. Walhasil adalah maksuroh jangan ditanwin, yaitu apabila ada tulisan Arab belakangnya ada alif bengkok, sebelumnya jangan ditanwin. Itulah namanya maksuroh. Ya, paham? Paham dulu dan saya ulangi. Kalau ada alif bengkok, jangan ditanwin, sebelumnya wajib dibaca fathah tanpa tanwin. Pegang dulu. Setelah itu sampean, saya kasih contoh yang agak bingung. Sekali lagi, sekarang akan saya kasih contoh agar bingung, karena kebingungan Anda ini nanti mempengaruhi pada kepahaman. Contoh, yang jawab langsung Nabila. Khubla ya, Nabila. Tetapi apa? Ada alif bengkok, sebelumnya wajib dibaca fathah tanpa pegang dulu Nabila. Sekarang Nabila saya kasih contoh yang agak pusing. Ada tulisan Arab, ada alif bengkok, Nabila. Baca saya itu huda atau hudan, Nabila? A atau B? Iya Pak, ini salah ya? Ini salah. Katanya tadi kalau ada alif bengkok sebelumnya wajib ditafar kata apa? Ini kok ditanwin bagaimana Pak? Ini nggak tahu ya, terima kasih. Artinya betul alif lam mim dalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jawabnya adalah alif bengkok itu wajib sebelum membaca tanwin apabila alif bengkoknya itu tambahan. Artinya sebelumnya minimal 3 huruf itu kata dasar. Ini kan berarti khabala kan 3 huruf. Ini kata dasarnya berarti alifnya tambah. Nah, coba saya ingin tahu, ya, alifnya ini asli atau tambahan? Jawab ini asli, karena kata dasarnya adalah hadaya. Berarti ini kan kelihatan. Dari mana saya tahu asli? Karena depannya hanya 2. Tidak ada tulisan Arab 2. Mesti 3 minimal. Kalau 2 itu namanya huruf. Pegang dulu. Tulisan Arab baik isim atau fi'il minimal 3. Kalau 2 namanya huruf. Dah, saya contohkan, saya ulangi. Dari mana saya mengetahui antara bengkong tadi harus sebelumnya saya tanwin atau tidak? Itu dilihat bengkongnya. Kalau bengkongnya tambahan itu wajib jangan ditanwin. Kalau bengkongnya asli harus ditanwin. Tidak boleh ditanwin, ini wajib ditanwin. Dari mana saya tahu asli dan tambahan? Lihat sebelumnya. Kalau 2 huruf berarti asli. Kalau 3 huruf ke atas berarti semuanya diam. Langsung tes pada Neng Ayu Nabi. Neng jawab nih. Di Quran ada qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza atau adza. Kamu gak pernah baca Quran? Jawabnya
adzan Pak wajib ditanwin. Dari mana kamu tahu? Karena alif begonya itu asli pasti karena depannya baru dua. Kata dasarnya ada ya, tidak penyakit sakit, penyakiti, cocok. Coba jawab deh. Husna atau husna? Nah atau nah? Mengapa nggak boleh tanwin? Tambahan 3 kata saja hasanun, terima kasih. Orang paham Allahu Akbar. Paham kan? Udah nggak ini? Alhamdulillah mudah, walaupun nanti lupa. Dah, sekarang terakhir yang apa itu? Yang terakhir jenggot mundal jumuk, jenggot. Ya. Yang terakhir segot mundal jumuk, segot. Nah, saya bilang jenggot muntahal jumuk. Jumuk itu artinya beberapa jamak. Muntahal itu orang Jawa bilang katok, udah bijaksana lagi, mentok sudah di sini. Walhasil segot muntahal jumuk mesti dari 2 kalimat. Satu apa? Contoh dulu. Daro hima. Dana niro. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud segot muntahal jumuk adalah di mana ada tulisan Arab. Di tengah-tengah kalimat ada alif. Setelah alif ada 2 huruf hidup semua, hima hidup semua. Atau ada alif. Setelah alif ada 3 huruf yang tengah mati, mesti jangan ditanwin. Tidak mungkin ditanwin. Jadi darohima, darohimun salah. Saya ulangi, ini namanya isim huruf suara berupa segot muntahal jumuk. Saya tes pada langsung Nabila. Udah kelasnya Nabila, kamu kalau nggak bisa awas kamu. Iktakafa beriktikaf siapa Zaidun siapa Zaid. Iktikaf di mana? Awas Nabila yang jawab. Fi masaji. Alat mana? Masajid itu alhamdulillah mulai pusing. Ini masajid itu nih ada tulisan Arab, ada alif. Setelah alif ada 2 huruf. Itu namanya jenggot muntahal. Jenggot muntahal jumuk itu namanya isim hurumun. Soalnya isim hurumun soalnya itu rofaknya doma, nasabnya fathah, jernya fathah itu masajidan. Kalau nggak bisa Allahu Akbar. Paham nggak? Contoh coba. Ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Siapa asatidun? Betul atau salah? Dari mana Anda salah? Harusnya apa? Tanpa kanun. Mengapa kalian tidak boleh kanun? Sesuai jenggot muntahal jumuk. Dari mana? Ini ada alif setelah alif ada 3 huruf yang tengah mati. Sudah. Paham nggak ini? Selesai sebelum saya paling sulit di dunia nomor 1. Dan sekarang saya ingin baca kitab. Lihat kacamata paling bawah. Ya, lihat kacamata paling bawah. Sebelum kacamata, bukunya nggak ada. Ini sangat penting. Sebelum ini, biar saya berani praktek 1 kali dulu. Tolong hati. Tidak ada bukunya, Ya, tolong ditulis. Judulnya adalah, saya masih ingat subhanallah. Saya masih ingat sekali. Saya diundang di NTB. Di NTB itu ada seorang kiai, muridnya sekitar 7.000 lah. Muridnya sekitar 7.000. Tahfidz Quran, Kiai Aziz namanya. Saya diundang ke sana itu tahfidz Quran semua. Dia punya adik. Kiai Aziz itu seorang kiai. Pada waktu Golkar pertama kali tahun berapa ya? Ada Golkar tahun berapa? 70 berapa? Udah 70. Berapa? Tahun saya ada berapa? Ada pada tahun berapa? Sekitar berapa? 70-an. Itu ada seorang kiai diusir gara-gara Golkar. Dia diintimidasi langsung pergi ke Mekah. Itu dia namanya bapaknya Kiai Aziz.
putranya 4, istrinya 1. Beliau ke Mekah. Di Mekah bapaknya mengajar di Mekah. Sekitar ini yang paling kecil itu masih TK. Sampai mengajar di Masjidil Haram itu sampai aliyah. Berapa tahun berarti? Mulai TK sampai aliyah. Jadi sampai sekarang kalau dia berbahasa Arab itu mesti lesan Arab, nggak lesan Indonesia. Jadi orang Arab mesti kaget. Wajahnya wajah Jawa tapi lesannya lesan karena mulai TK. Itu dia itu nggak bisa nahu. Nah itu paling anti. Dia itu nahu nggak bisa, tapi menerjemah Quran nahu kita bisa semua karena kosakata. Saya bilang itulah namanya terjemah itu mudah. Beli kamus. Itu contohnya tadi. Seakhirnya dia nggak bisa nahu, jadi banyak disukun kalau ngomong. Akhirnya dia minta pada Allah, ya Allah, berilah kami menemukan orang yang ada merevolusi nahu. Waktu saya diundang ke sana, dia langsung 1 hari training, dia langsung berdiri. Ustaz, doa saya diterima oleh Allah. Ustaz adalah merevolusi nahu. Saya baru menerima kali ini. Contoh adat, dia bilang contohnya adat. Adat itu tidak pernah dia cerita. Padahal mudah. Ini saya contohkan adat. Jadi banyak orang yang nggak bisa nahu, baca terjemah bisa. Ngapain kok sampai kursus bahasa? Apa kursus terjemah? Cukup beli kamus Arab. Ini saya contohkan adat, sangat penting. Adat itu tulisannya begini, adat itu artinya hitungan. Tolong ditulis biar cepat karena waktunya habis. Pokoknya saya hari ini menyalahkan kemasannya. Minta saya 3 hari kasih 2 hari. Yang salah kemasannya sendiri. Adat itu hitungan. Mesti catatnya di situ, Ustaz. Mesti punya yang namanya maksud. Harus pegang. Adat itu hitungan, maksud artinya yang dihitung. Contoh, saya punya 10 buku. 10 namanya adat, buku namanya maksud. Itu kan dulu. Jadi semua adat mesti punya maksud. Ada hitungan, ada yang dihitung. Nah, hitungan itu ada yang pertama, angka 1 sampai 10 itu istilahnya adat mufrad. Ada 2 hukum. Yang nomor 2, angka 11 sampai 19 itu namanya adat murokab. Ini adat mufrad. Ini adat murokab. Adat murokab. Ya. Adat murokab mempunyai 4 hukum. Biar cepat langsung ikut tulis. Yang dimaksud adat mufrad adalah jangan diartikan 1. Kalimatnya 1 kalimat. Contoh 1 sampai 10. 3 salasun. 5 khomsun. Itu namanya 1 kalimat. Coba 11 sampai 19. Contoh saya bilang 13 salasata asyar. Ada lafal salasa, ada lafal. Itu namanya murokab, tersusun. Paham ini? Jangan terjemah mufrad 1, jangan. Mufrad adalah kalimatnya tulisannya hanya 1 kali. Kalau murokab tulisannya 2 kali. Kan mudah. Saya mencontohkan. Hukum yang pertama adalah ini makdud. Cepat sedikit dari bercepat. Makdud dibaca jer sebagai mudhof ilaih. Ya. Makdud dibaca jer sebagai mudhof ilaih. Contoh, saya contohkan. Sudah, saya ingin tahu. Khomsah namanya adat, rijal namanya ma'dud. Khomsu artinya adat, nisa artinya. Saya ulangi. Hukumnya apa tadi? Ma'dudnya wajib dibaca jer sebagai mudhof. Jadi khomsatu rijali wajib. Urusan ini bisa tu, bisa ta, bisa tindak penting. Sama ini bisa su, bisa sa, bisa si, nggak penting. Yang penting ini mesti pegang dulu. Jadi
Kalau ada mufrad apa tadi? Makdudnya wajib dibaca jar sebagai mudhof ilaih. Sekarang hukum yang nomor 2. Itu hukumnya seorang pengarang, bukan seorang pembaca. Saya ngisi nggak ini? Saya ingin tahu Pak. Ini hukum nomor 2 itu hukumnya seorang pengarang, bukan seorang pembaca. Anda minta diisi nggak nomor 2? Oh keren, berarti Anda minta seorang pengarang, terima kasih. Itu hukumnya yang nomor 2. Makasih ini nulis siapa nggak penting. Contoh ini, yang namanya ada mufrad itu bisa ada yang mesti ada, saya ulangi, wajib dikasih tak apabila maksudnya laki-laki. Jangan dikasih tak apabila maksudnya perempuan. Apa nulis saya coba? Nulisnya ini apa? Terserah Anda. Bantu saya. Saya nggak penting. Bahasa itu nggak penting, yang penting paham. Ulangi ini. Angkanya ada mufrad, wajib dikasih tak apabila maksudnya laki. Kalau perempuan tidak boleh dikasih. Menurutnya gimana? Dipasangkan. Laki-laki berarti ada tak, perempuan berarti tidak ada dan mesti. Untuk anak-anak supaya paham, bagaimana Pak saya untuk membedakannya Pak? Mudah. Lihat sini. Mengapa kok sampai yang laki-laki dikasih tak? Ini kan perempuan, ini laki. Jadi kalau ada laki-laki jajar perempuan harus nikah, cocok sudah. Kalau ini perempuan harus sandingannya siapa? Itulah cocoknya untuk bernikah, gitu. Karena kelas berat. Kalau boleh jangan bilang nikah ke kelasnya. Dengan orang besar. Ini logikanya gitu. Saya ulangi, wajib dinikahkan laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan dengan laki, sudah tulisnya sudah. Sekarang ada murokat. Saya contohkan. Contohnya di karton dong. Oh ya, masya Allah. Allahu Akbar, Bu, benar Bu. Contohnya di karton ini. Allahu Akbar. Lupa Bu. Maaf ya Ustaz ya. Iya, masya Allah. Iya benar. Buat review. Nah iya, udah ini intinya apa? Tak sama tidak, laki-laki sama perempuan tak boleh biar jelas nikah. Karena nanti ada hubungannya sih. Nah sekarang, oh jadi nggak apa-apa nanti saya salahkan set. Bismillahirrahmanirrahim. Adab murokat. Ini contohnya khomsata asyar 15, 5 dan 10. Namanya adab. Hukumnya ada. Persis ini makdud dibaca nasab. Oh ini banyak kok ini daripada terima kasih Bu ya. 5 lusin. Saking banyaknya kan satu itu. Terima kasih Bu. Saya dia itu ingin yang cerah pokoknya karena ini seperti kenang-kenangan malaikat juga. Ada lagi. Makdud dibaca nasab, coba saya tolong bukakan halaman 14. Halaman 15. Ya. Maf'ul bih artinya pada. Terus apa lagi? Masdar maf'ul mutlaq artinya dengan. Dorof artinya di dalam. Paham nggak ini? Pernah dengar nggak ini? Pernah kan? Ya, terus maf'ul fa'al artinya karena. Coba tamyiz artinya apanya? Dijawabnya ada murokat. Makdud wajib dibaca nasab. Kan masuk nasab kan? Sebagai tamyiz. Tamyiz artinya apa artinya? Apanya? Ini contoh. 15 apanya? Nah, tamyiz rajulan nasab. 15 apanya? Perempuan.
wajib nasab. Itu hukum pertama. Apa tam? Ya singkatannya takmim. Ya. Hukum yang nomor 2. Saya kasih huruf balok, huruf besar. Huruf balok itu namanya apa? Kapital. Kapital. Kapital dengan balok lain. Balok itu apa? Balok bangunan. Variasi ya. Huruf kapital. Saya kasih kapital. Angka pertama ini penting. Wajib fathah biar jelas. Nggak usah pusing-pusing. Nggak mungkin doma. Selamanya baca ta. Selamanya baca sa. Tadi ini enggak bisa tu, bisa ta, bisa ti, bisa su, bisa sa, bisa si. Kondisional. Tapi kalau ini wajib dibaca ta atau sa. Selamanya. Ya, saya kasih huruf kapital. Angka pertama. Ini coba. Ini namanya angka pertama. Ini namanya angka kedua. Itu yang saya maksud itu. Nah ini. Ini angka pertama dan angka kedua. Ini. Ya. Saya ulangi. Angka pertama wajib dibaca fathah. Itu kaidah. Walaupun nanti jadi apapun, pokoknya wajib fathah. Sudah. Sekarang nomor 3 dan 4 itu kelas pengarang. Minta diterangkan enggak? Ya. Terima kasih. Biar tadi semua. Pokoknya kelas pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tulis ini. Di antara dua angka. Di antara dua angka. Wajib harus ada tak. Wajib ada tak. Ini lihat. Kalau bisa, kalau di pertama, yang kedua jangan. Kalau yang di pertama tidak ada, yang kedua harus ada. Paham gak ini? Khomsata asyar. Kalau ini khomsa asyarota. Jadi wal hasil di antara dua angka wajib ada taknya. Kalau tidak di pertama, ya di kedua. Bagaimana saya menempatkannya? Jawab. Wajib di pertama. Tak ini wajib di pertama apabila dia laki-laki L. Wajib di kedua apabila perempuan. Ini logikanya ada. Ini kan sudah nikah kan? Dua kan sudah bernikah kan? Ini laki-laki kalau disandingi perempuan nanti akan terjadi autoblendari. Biar laki-laki jadi laki-laki, nggak ada masalah. Sama ini sudah bernikah. Ngapain ada laki-laki dan nggak boleh harus dengan perempuan? Biar minimal nggak ada masalah atau wudunya nggak batal. Nah itu aja, paham nggak ini? Itu untuk logika. Saya ulangi, di antara dua angka wajib ada. Bagaimana memilihnya? Wajib di kedua apabila di pertama apabila wajib di kedua apabila. Sekarang kelas pengarang yang keempat. Lafal asyar itu bisa dibaca fathah asyar, bisa dibaca ash disukun. Wajib di fathah apabila laki-laki, wajib disukun apabila perempuan. Itu hukumnya begitu. Jadi ini bacanya khomsata asyar. Kalau ini wajib khomsa asyrota, wajib disukun. Paham? Ini hukum asyar. Sebabnya apa? Sebabnya kalau perempuan, kalau laki-laki itu panjang, kalau perempuan udah cukup udah. Terlalu tinggi dan udah. Paham kan? Tulis. Udah tulis. Selesai masalah sudah asyar. Ngapain kok udah pusing? Udah. Paham ya? Macam mana yang belum? Yang belum mana? Jelasin tingkat profesor. Yang mana? Yang ini? Jangan ini. Jangan diteruskan. Pokoknya laki-laki itu, nah itu aja. Laki-laki wajib di fathah, kalau perempuan wajib di kasrah. Disukun ya, disukun karena perempuan kan sukun itu loh. Ini sudah jadi. Ya betul ya, sudah selesai. Ayo kita praktek baca kita. Masih tulis nggak? Nggak saya? Masih. Bentar. Langsung aja praktek baca kita, nggak usah jangan dulu. Saya ada di tabnya banyak Ustaz. Apa? Saya banyak di tabnya. Ada foto korek nggak Bu? Bukan batu korek. Carikan foto korek. Awas siap-siap nih foto korek nih.
Bukan, belum satu kali. Langsung Nabila aja. Nabila buka. Baca wasail. Yang satu kali gundul. Nggak ada. Allahu Akbar. Kita punya ini sama Itu apa itu? baca. Apa? Baca masail. Baca masail. Hanya itu aja. Sama kan Takiful qaul. Ya, Boleh kakinya aja boleh. yang mana? Yang kakinya aja. Soal dua-duanya bawa sini semua. Satu. Enggak, satu aja bukan banyak. Nah, saya ini, Kira itu. nanti yang lain nanti saya tes kalau anu. Teman-teman baca. Ya. Coba buka yang silabus paling terakhir. Itu praktek baca protokol gundul. Praktek baca protokol gundul yang terakhir.